Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tahun 1992 saya punya orang tua pergi haji yang pertama kalinya. Itu beliau bercerita, gua ngapa ya di Mekah ketemu mulu sama nenek-nenek sama aki-aki. Dia bilang, emang apa, Mbak? Gua banyak banget dibantuin sama nenek-nenek sama aki-aki. Gua agak tahu ngapa, ada yang ngasih duit, ada yang itu sampai kain gua tuh, kain kan ada tuh kain kain BHS zaman dulu. Harganya waktu masih tahun itu kalau nggak salah saya sekitar 300.000. Kalau sekarang yang bagus itu yang campuran sutra mungkin 1 juta lebih. Waktu saya masih masih aktif di pesantren aja udah 1 juta lebih, mungkin bisa 3-4 juta kalau sekarang. Itu kain gua mau dibeli, gua lagi pakai, itu dikejar-kejar sama orang, entah siapa, orang dari negara mana gua kagak tahu, agak ngerti ngomongnya. Katanya itu kain mau dibeli sama dia, kalau duit kita mah 5 juta mau dibeli sama dia. Ya gua kagak mau, gua pakai apa? Dia bilangnya sampai kayak gitunya, rezeki ngejar-ngejar. Dia bilang kemarin waktu gua di bawah kan orang pada pembagian rumah, pembagian kamar lah itu kan di apa namanya di tempat penginapan di Mekah. Waktu itu ada nenek-nenek, gue liatin nenek-nenek itu orang makan pergi haji pakai seragam kayak kita, bawa tasnya rapi. Dia mah enggak, kagak pakai seragam, cuma bawa buntelan doang. Gue tanya, "Nek, emang nenek di mana tempatnya? Tempat tinggalnya di lantai berapa?" Dia bilang dia di lantai 8 kalau nggak salah. Saya di lantai 9. Ya udah sini saya bawain barang-barang nenek ke atas, nanti balik lagi. Emang barangnya apa? Dia kagak bawa tas, cuma bawa kain bundelan doang, gembolan. Ini orang pergi haji apa kagak ya? Dia bilang itu di antara rame-rame jamaah kagak ada satu yang ngeliat. Cuma yang ngeliat bapak saya doang. Ini ngapa gua dibilangnya. Itu waktu itu tahun itu lagi pemilu kan, yang udah gede yang udah tahu tahun 1992 itu pemilu. Sama rombongan hajinya, sama ketua rombongan lah dibilang semua harus pemilu, kalau nggak harus bayar sama dia. Berapa real itu waktu itu bayarnya? Karena udah diajarin sama lu, dibilang saya bilang, "Mbak, di negeri orang kita lagi haji belum tentu kita pemilu." Belum tentu, Mbak. Waktu itu masih zaman Pak Harto. Pemilu sedang dikenceng-kencengin ya kan, zaman Pak Harto ketat. Semua harus pemilu. Kalau di waktu kita di Mekah waktu itu pas lagi di Arafah lagi beliau cerita. Waktu pas hari pemilunya, akhirnya gua nggak ikut nusuk dia bilangnya kan. Kemudian orang-orang pada bayar, gua kagak mau bayar. Emangnya bayar apaan pemilu? Akhirnya gua dijauhin dia bilangnya. Yang baik sama gua nenek-nenek deket-deketin gitu, pada baik sama gua, pada ngasih-ngasih dia bilangnya kan. Ampe-ampe itu ketika pulang ke sini ke tanah air, sampai ada seorang kakek sama nenek dari Serpong kalau nggak salah saya. "Nih, kapan lu datang ke rumah gua? Nih alamat gua." Dibilang, "Kong punya kebun rambutan lega." Dia bilang, "Tak kita sana makan rambutan." Dikasih fotonya lagi. Nah, ini masalahnya memberi. Kalau kita memberi, bersedekah dengan ikhlas, insya Allah itu barang yang kita sedekain berupa duit kayak berupa apa kayak, dia akan datang sama kawan-kawannya lagi ke tempat kita. Karena saya udah ngerasain berkali-kali. Karena saya udah merasain berkali-kali. Dulu ada sahabat Rasulullah yang itu beliau sakit. Ketika sakit, padahal orangnya baik itu, rata-rata suatu kampung itu pernah minta tolong sama dia. Dan dibantu, nggak ada yang nggak, semua dibantu. Tapi ketika beliau sakit, kagak ada orang yang datang. Ditanya, kalau nggak salah tanya sama Abdurrahman bin Auf. "Ya Abdurrahman," kalau nggak salah saya ya. Karena bacanya udah lama banget saya jadi lupa. "Ya Abdurrahman," dibilang, "kenapa orang saya sakit nggak ada satupun yang ngunjungin kemari? Padahal saya baik dengan mereka." "Oh," dia bilangnya, "karena mereka ini rata-rata punya utang sama kamu. Jadi mereka malu." Astagfirullahaladzim. Dia umumin ke seluruh tempat, kasih tahu seluruh utang yang ada sama saya tunai, dianggap tunai. Nah, hari itu juga rumah dia diserbu orang pada datang nengokin. Nah, itulah makanya kan kebaikan-kebaikan apalagi di jalan sering banget itu orang kehabisan bensin ngedorong. Saya kalau lagi naik motor tuh saya usahakan dulu ya untuk membawa satu botol aqua kecil. Nah, saya di pom bensin saya bilang, "Bang, tolong masukin ini sedikit sebagian ke sini." Nggak apa-apa saya bayar. Nanti kalau ada orang kehabisan bensin saya bagi itu. Nah, sampai-sampai saya ketika pulang itu lagi pulang nganterin anak,
Beberapa tahun lalu saya tengok kenapa tentara ini dorong motor pagi-pagi. Pak, kenapa? Habis bensin bang, habis minyak bang, nggak kelihatan. Dia bilang, Bapak sini aja biar saya ambil. Saya belilah ke tempat bensin. Lalu saya balik, Pak pakai aja ini nggak apa-apa. Berapa bang? Dia bilang nggak usah pakai berapa. Karena saya juga sering banyak dibantu sama orang. Dulu ketika saya ke tepi pantai yang biasa saya lewat itu, karena motornya nggak ada penunjuknya, entah motor siapa saya pakai. Habis bensin nggak ketahuan, masih jauh ke depan itu. Tiba-tiba datang anak muda, Bang kenapa? Habis bensin. Ya udah saya dorong, dia bilang sampai jauh didorong. Dan yang lebih sedih lagi kan ketika saya pergi suatu tempat malam, sampai di tempat itu rombongan jam 2 pagi dan saya nggak enak sama rombongan tuh. Alah nggak enak kok, nggak suka kumpul di sini. Akhirnya saya pulang. Pulang saya nggak tahu bagaimana pulang. Saya yang penting katanya menurut petunjuk orang-orang pergi dulu ke terminal. Saya nggak tahu ternyata terminal itu jauh dari situ. Saya jalan ketemu anak-anak muda lagi naik motor. Dia bilang begini, Bang, abang mau kemana? Dia bilang saya mau pulang ke terminal dulu. Oh bang, terminal tuh jauh. Ayo biar kami bonceng. Dia bilang siapa anak muda itu, saya nggak kenal. Saya kasih duit pun dia nggak mau. Kenapa ini malam-malam ngayap? Nih bang, kami mau nonton bola. Dia bilang jadi bolanya nanti jam 3. Jadi kami kalau tidur takut ketiduran. Dia bilang. Jadi kami jalan-jalan dulu. Pas ketemu abang, ayolah saya bonceng. Ternyata jauh tempatnya. Itu pertolongan Allah ada aja. Makanya kan kalau kita membeli, Allah akan membalas kita dengan 10 kebaikan minimal. Dan 100 kebaikan dan lebih-lebih lagi, ditambah-tambah lagi buat orang yang dikehendaki. Siapa tuh yang dikehendaki? Orang-orang yang ikhlas. Karena iblis bilang, sungguh aku akan goda semua hamba-hambamu ila ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang kagak pakai perhitungan. Dulu saya kan kalau ngapa-ngapain itu gak pakai perhitungan, tapi ketika pernah itu orang perhitungan banget sama saya, astagfirullahaladzim, perasaan gua nggak pernah perhitungan sama orang perhitungan banget. Ternyata apa ya, bangkrut, sampai sekarang bangkrut, jatuh terus tuh yang ada. Mudah-mudahan kita memberi dengan ikhlas supaya kita kagak bisa kegoda sama iblis. Apa yang iblis bilang? Illa ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Saya teringat ini ada dibilang kalau misalnya kita memberi berupa uang, nanti uang itu akan balik lagi ke kita bawa kawan-kawannya. Itulah, lewat bawa kawan-kawannya nggak langsung begitu. Kadang-kadang kita jualan dapat pembeli yang banyak, kadang-kadang usaha kita rame, kadang-kadang usaha kita laku. Perasaan gua modal cuma segini, kenapa dapatnya banyak banget? Kita kagak tahu kan. Ternyata Allah ajakin kawan-kawannya duit itu, bawa kawan-kawannya ke tempat kita. Sampai-sampai saking pelitnya manusia kan tuh kan. Kalau apa namanya? Kalau diminta dibuat suruh sedekah dia nggak mau. Tapi kalau minjem mau. Sampai-sampai Allah menggunakan bahasa, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah? Bayangin sampai-sampai di dalam tafsir apa ya? Saya baca itu. Dan ahli mufasir juga yang saya dengar yang terkenal di Indonesia, nggak usah saya sebut namanya, beliau mengatakan Allah menggunakan bahasa meminjam karena saking pelitnya manusia, kalau minjem kan terbayar dan kalau bisa lebih, ya itu manusia, sehingga Allah menggunakan siapakah yang akan meminjamkan di jalan Allah. Sampai kayak gitunya manusia kalau udah urusan duit. Duit kok kagak ada saudaranya. Kemarin itu ada orang WA ke saya, Bang, saya tertimpa musibah begini dan begini. Ketika saya melapor kepada kerabat, yang ada saya dicemooh, yang ada saya dihina. Saya balas, jangan lapor sama saudara, jangan lapor sama kerabat, lapor sama Allah. Tengah malam bangun tahajud, laporan sama Allah. Bilang sama Allah, apa yang mau dibilang, bilang. Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, wahai Bani Adam, sekarang ini, siapa yang punya penyakit, siapa yang punya kesusahan, siapa yang punya bahaya, siapa yang punya ancaman, siapa yang punya apapun juga datang kepadaku sekarang. Sekarang, kapan itu? Sepertiga malam. Nah itu Allah menyeru itu. Di langit dunia ini menyeru. Ayo datang ke sini meminta, aku akan memberi. Nah mudah-mudahan kita juga memberi. Insya Allah Allah akan memberi kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, insya Allah yang di langit juga akan sayang kepada kita. Insya Allah duit yang kita sedekahin, dia akan datang kepada kita lagi dengan bawa kawan-kawannya yang banyak-banyak. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.